Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Rahmat dan Bu Mariati dalam pembelajaran yang berikutnya. Nah, anak semuanya, hari ini kita akan masuk pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kali ini kita berada pada pembelajaran yang kedua. Nah, semuanya, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa paham, bisa mengerti apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, anak-anak semuanya, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, dalam pembelajaran kali ini, nanti setelah anak-anak selesai pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat yang pertama, yaitu mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat dari perkembangan dirimu. Kemudian yang kedua adalah anak-anak diharapkan dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Ini berkait dengan pelajaran olahraga. Kemudian yang keempat, mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Yang kelima, menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Dan yang terakhir, menceritakan pengalaman berkait dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Nah, anak-anak semuanya, kemarin anak-anak sudah ada tugas wawancara, ya, dengan orang tua kita berkait dengan perkembanganmu sejak kamu lahir, ya, kamu lahir itu kapan, beratnya berapa, tingginya berapa, kemudian kamu mulai merangkak kapan, pada umur berapa, bisa berjalan pada umur berapa, ya, kemudian masuk sekolah pada umur berapa, beratnya berapa, ya, tingginya berapa. Ya, kemarin sudah wawancara dengan orang tuamu. Nah, anak-anak semuanya, tentu itu semuanya kamu masih ingat, ya, yang tugas yang diberikan Pak Rahmat kemarin, toh. Nah, sekarang anak-anak, apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan kapan kamu mulai bisa berjalan? Nah, kan kemarin Pak Rahmat juga nyuruh menanyakan itu. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang? Kalau dapat informasi, kamu umur 4 bulan sudah bisa merangkak, umur 9 bulan biasanya Bu, ya, 9 bulan sudah bisa berjalan, tapi
Hehe, kamu umur 2 tahun baru bisa berjalan. Nggak ada yang umur 2 tahun baru bisa berjalan. Pak Rahmat bercanda itu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu? Senang tidak dapat informasi itu semuanya? Ya. Nah, anak-anak semuanya. Nah, ini ketika kamu merangkak, kemudian ketika kamu bisa berjalan. Nah, anak-anak semuanya, coba untuk latihan saja, silakan anak-anak kamu tulis dalam sebuah cerita. Dari hasil wawancaramu tadi, kamu tulis dalam sebuah cerita di bukumu ya. Tuh semuanya. Nah, anak-anak semuanya, ternyata anak-anak, perkembangan kita itu bertahap ya. Dari tidak ketika lahir sudah bisa berlari, atau ketika kita lahir sudah bisa merangkak, enggak, itu dari sedikit ya. Ketika kita lahir pasti belum bisa apa-apa, bisanya hanya menangis gitu. Tapi anak-anak perlu anak-anak tahu, kalau anak yang lahir menangis itu orang tuanya senang. Kenapa kok senang? Karena itu tandanya bisa berbicara ya Bu ya, dan sehat, bisa bersuara dan sehat. Nah, itu tandanya. Tapi kalau lahir kok diem saja, aduh, orang tuanya agak susah, pasti ada sesuatu yang kurang sehat. Nah, makanya tadi Pak Rahmat bilang, kamu lahir menangis, bahwa orang tuamu seneng malahan. Ya, kan sebabnya itu. Nah, seiring berkembangnya waktu, anak-anak kan terus latihan itu, menggerakkan tangan, terus latihan tengkurap, biasanya gitu toh. Terus latihan duduk, kemudian latihan merangkak, kemudian latihan berjalan, itu dipegangin sama ibu atau ayah atau kakak ya toh, untuk belajar berjalan. Lama-kelamaan menjadi bisa berjalan dan bisa berlari. Nah, itu seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, gerakan merangkak, gerakan berjalan, gerakan berlari itu bisa digunakan untuk berolahraga. Nah, sekarang kita akan olahraga dulu ya. Kita akan adu cepat merangkak, adu cepat berlari ya. Nah, anak-anak semuanya, caranya bagaimana? Yuk kita lihat prosedurnya. Yang pertama, buatlah garis lintasan dulu dan beri tulisan garis start dan finish. Kalau nggak diberi enggak apa-apa. Itu ya, nanti untuk mainan sama adik di rumah, karena ini sedang tidak boleh di sekolah ya. Nanti sama adik di rumah atau sama kakak di rumah, dicoba olahraganya ini, merangkak ya sama berlari. Dibuat lintasan dulu, bolehlah di halaman ya Bu ya, di teras boleh ya Bu ya? Boleh di teras atau di halaman yang rumahnya halamannya luas, tapi harus tetap hati-hati, jangan di jalan. Kalau di jalan bahaya, jangan, tidak boleh di jalan. Nah, yang kedua, kalau sudah jadi lintasannya, supaya tidak tabrakan, ya toh, pakai lintasannya sendiri-sendiri nanti. Kemudian baris, ya pesertanya baris, ya di garis start, garis start. Ya. Kemudian anak-anak, langkah yang ketiga, bersiap berjalan merangkak, mulai dari garis start sampai mana? Sampai ke garis finish ya. Tapi itu dengan merangkak, yaitu pertama merangkak dari garis start ke garis finish. Nah, otomatis setelah ada aba-aba, Pak mau hanya berdua tok, nggak ada yang ngasih aba-aba, ya udah salah satu ngasih aba-aba. 1, 2, 3 mulai merangkak sampai garis finish, balik dengan apa? Berlari ya. Kalau sudah di aba-aba 1, 2, 3 merangkaklah dari garis start sampai dengan garis finish. Sampai garis finish
Terus berdiri kembali ke garis start dengan cara berlari. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anak, peserta yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Nah, silakan digunakan untuk bermain di rumah. Ini atau nanti bermain di rumah sama adik. Nanti antara kamu dengan adikmu cepat mana? Atau dengan kakakmu, ya? Tetap di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, ya? Karena sedang kondisi COVID seperti ini, supaya tidak tertular oleh virus dan kita tetap menjadi sehat, ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, selain tinggi badan dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Nah, kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya apa? Perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Nah, semua perbedaan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita wajib mensyukuri. Nah, mensyukuri anugerah dari Tuhan kemarin yang sudah kita pelajari merupakan pengamalan sila yang pertama, yang berlambangkan bintang, yang berbunyi apa kemarin? Apa Bumar, saya agak lupa ini. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu bersyukur. Nah, anak-anak semuanya, karena tinggi badan kita berbeda-beda, berat badan kita berbeda-beda, tentu ada teman kita yang mengalami kesulitan, tapi kita bisa. Contohnya seperti ini. Ada teman kita mau ngambil bola di atas sana. Kalau saya sih Pak Arman ngambil bola di atas almari, wah kecil. Cukup. Bumar cukup nggak Bumar? Cukup. Cukup, bisa juga. Tapi ada teman kita yang nggak bisa. Nah, anak-anak, kalau kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, padahal kamu cukup bisa mengambil. Nah, sekarang sikap yang akan kamu lakukan apa? Biarkan saja? Boleh nggak Bu kalau kita biarkan? Tidak boleh, harus dibantu. Harus dibantu, yakni kita harus membantu mengambilkan. Ya, seperti itu. Kita harus selalu membantu. Kalau teman kita ada yang kesulitan. Satu contoh lagi, misalnya ini ada teman kita ini bawaannya banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, ya Allah, ya Rabbi, bawa barang sampai 5 tas begitu, repot banget, kayaknya berat banget itu ya. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, nah apa mau kita biarkan? Tentunya juga tidak. Nah, sikap yang akan kamu lakukan sekarang apa? Cuek biarin dia bawa sendiri, kabotan band. Apa boleh seperti itu? Boleh nggak Bumar? Tidak boleh. Tentunya tidak boleh. Maka kita harus membantu. Apalagi yang dilihat kerepotan adalah orang yang lebih tua, dabu guru, bawa tas. Wah, sikap yang baik ya, harus dibantu dibawakan. Nah, sini membantu membawakannya. Ada ibu, ya toh, belanjaannya banyak banget, mau diangkat sendiri sampai keberatan sampai repot, ya kita harus membantu membawakannya, tidak boleh dibiarkan saja, ya. Nah, anak-anak semuanya, nih, ini sering ini, ada teman kita yang sedang menari. Nah, kebetulan dia lupa nih, bingung. Aduh, bagaimana ini? Dia belum hafal. Kalau kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari seperti itu, nah, apa yang kita lakukan? Nah, sikap yang akan kamu lakukan apa? Nah, kira-kira apa ya Bu Maria?
apa dicemooh, wih yang bener dong kamu, ayo kamu salah, boleh nggak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh, apalagi mengejek, wah kamu nggak hafal gimana sih, dimarahin gitu, nggak boleh ya. Yang harus kita lakukan apa? Yakni membantu dengan cara apa? Mengajarinya supaya semuanya bisa. Nah, kalau sudah bisa semuanya kan menjadi menyenangkan tuh menari, bisa sama, bisa kompak, bisa dilihat indah, dilihat bagus. Nah, anak-anak semuanya, tentu kalian pernah mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Misal lagi ada orang tua yang mau nyebrang jalan raya, nah repot, nggak berani karena mobilnya banyak, kendaraannya banyak. Nah, kita harus membantu untuk menyeberangkan. Jangan melihat siapa orangnya, yang penting ketika orang lain membutuhkan dibantu, membutuhkan bantuan, kita harus membantu. Nah, sikap saling menghormati, sikap saling membantu, terutama sikap saling menghormati antar sesama itu merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Nah, ini Pancasila lagi. Kalau kemarin kita belajar tentang sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Sekarang kita belajar tentang sila yang kedua. Lambangnya apa ya? Apa benar? Rantai emas. Iya, ternyata sila yang kedua dilambangkan dengan rantai emas. Yang berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak semuanya, kita harus saling menolong, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Ada teman kita yang kekurangan, ya kita bantu, kita hargai, kita hormati, jangan dicemooh, jangan mentang-mentang kamu punya, terus tidak temannya tidak dibantu, malah diejek, jangan, tidak boleh. Itu tidak merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Yang benar bagaimana? Ya harus kita bantu, ya. Kita harus tetap menghormati, kita harus tetap menghargai kepada siapapun, apalagi kepada orang-orang yang lebih besar, lebih dewasa. Nah, anak-anak semuanya, nah, kenapa sih kok lambangnya sila kedua itu rantai emas? Ya, apa sih maksudnya? Nah, kenapa kok rantai emas? Nah, ternyata anak-anak, bangsa Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Tidak boleh, apa ya, istilahnya sekarang apa itu Bu? Membuli ya? Nggak boleh, apapun bentuknya. Mengejek, memanggil temannya dengan nama yang tidak sebenarnya. Namanya misalnya Alek, karena mentang-mentang rambutnya keriting, dipanggil ting keriting. Nggak boleh. Itu termasuk tidak memperlakukan manusia dengan baik. Kebetulan teman kita diberikan badan gendut ya Bu Maria. Terus dipanggil gendut ya, nggak boleh ya, tetap harus dipanggil namanya dengan baik. Syukur diberikan julukan. Kalau laki-laki di Jawa gini biasanya dipanggil Mas Alek, begitu kan lebih menyenangkan. Ya toh, jangan sampai kita melakukan bullying. Apalagi itu sekarang yang sedang banyak itu Bu, ngeprank katanya ya, ngeprank seperti itu yang membahayakan orang lain juga tidak boleh ya. Nah, anak-anak
anak-anak semuanya, ternyata pembelajaran kita sudah hampir berakhir nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, tidak ada. Ya udah, sudah paham semuanya. Hebat-hebat anak-anak. Anak-anak memperhatikan dengan baik pasti ya terus langsung paham ya Bu ya. Iya. Nah, sebagai akhir pertemuan kita hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, anak-anak tadi menceritakan atau membuat sebuah cerita. Nah, tadi menceritakan tentang perkembanganmu, kapan kamu lahir dan sebagainya. Itu sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup, yakni tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian kita juga belajar apa tadi ya? Merangkak dan kombinasi ya, merangkak dan berlari ya. Kemudian kita juga belajar tentang saling membantu, yakni pengamalan sila yang kedua dari Pancasila. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas ya, yang bunyinya adalah apa tadi Bu ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Anak-anak semuanya, terima kasih sudah memperhatikan. Ini video yang dibuat oleh Pak Rahmat dan Bu Mariati. Berikut isinya juga yang membuat Pak Rahmat dan Bu Mariati. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, anak-anak semuanya, supaya kalau Bu Mariati dan Pak Rahmat lebih semangat, kalau anak-anak suka, ya di klik tombol like-nya. Kemudian anak-anak mengingat waktu-waktu ini banyak yang perlu dibantu dengan pembelajarannya. Mungkin ada yang tidak dikasih video seperti ini, maka share-lah kepada teman-teman kita, kerabat kita, di grup-grup kita yang kebetulan mungkin ada yang kelas 3 sehingga bisa ikut belajar sama dengan kita. Nah, yang masih tombol subscribe-nya merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Baik, anak-anak semuanya, sekali lagi Pak Rahmat sama Bu Mariati mengucapkan terima kasih. Yuk kita akhiri belajar kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan anaknya bisa mendapatkan ilmu dan paham apa yang kita pelajari pada hari ini. Yuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Dadah.